将来のためになるように私も頑張ります。よろしくお願いします。たくさん研修生が出発してお父さんやお母さんが喜ぶのを見たいですが。LPK ARK Jinzai Solusi Group berkomitmen membuka peluang warga NTB bekerja ke luar negeri. Lembaga pelatihan kerja yang berlokasi di Desa Janggo, Kecamatan Janapria, Lombok Tengah ini menargetkan rekrutmen sebanyak 1.000 peserta untuk dipersiapkan dan ditempatkan di berbagai sektor industri strategis di Jepang pada tahun 2026 melalui perusahaan penempatan resmi. Langkah ekspansi ini diperkuat dengan kehadiran langsung mitra strategis dari Jepang dalam kegiatan halal bihalal yang dihadiri oleh alumni, mitra, pemerintah daerah, kepolisian, serta masyarakat sekitar pada Senin. Salah satu mitra strategis dari Jepang, Michio Arakawa Senmu, yang telah berkolaborasi sejak tahun 2006, menyampaikan kekagumannya terhadap etos kerja pemuda NTB yang telah lebih dahulu berkarir di Jepang. Namun, untuk mencapai target tersebut, LPK ARK Jinzai Solusi Group menegaskan bahwa kualitas merupakan prioritas utama. Fokus tidak hanya pada pemberangkatan, tetapi juga pada penguasaan bahasa Jepang yang memadai, minimal setara level N4. Sistem pembelajaran diterapkan secara disiplin, di mana peserta ditargetkan menghafal minimal 10 kosakata per hari, dengan capaian sekitar 1.000 kosakata dasar dalam waktu 4 bulan. Untuk level N4, peserta diharapkan menguasai hingga 4.000 kosakata. Di sisi lain, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Tengah, Suhartono, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut, menilai bahwa LPK ARK Jinzai Solusi Group memiliki kontribusi nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi kalangan kurang mampu. Salah satu contoh konkret adalah dukungan kepada 25 pemuda asal Sembalun, Lombok Timur, yang difasilitasi untuk bekerja di Jepang sebagai upaya mengubah taraf hidup keluarga mereka. Suhartono juga menyampaikan bahwa Disnaker Trans Lombok Tengah siap memberikan dukungan penuh terhadap keberadaan dan pengembangan program, termasuk melalui sosialisasi ke sekolah-sekolah, mulai dari tingkat SMK hingga perguruan tinggi. Sementara itu, Kepala Cabang PT ARK Jinzai Solusi, Haikal, optimistis bahwa sinergi antara kualitas pelatihan yang ketat dan dukungan pemerintah akan mampu mencetak tenaga kerja asal NTB yang kompeten dan berdaya saing global. Sistem manajemen baik administrasi ya ataupun manajemen bahasanya. Nah, bagaimana supaya semua lembaga LPK yang ada di Lombok Tengah ini bisa gabung menjadi satu dengan syarat minimal anak-anak yang berangkat ke Jepang itu jangan N5 minimal N4. Bahkan banyak dari Jepang itu bisa menjadi guiding setelah tamat dari LPK walaupun mereka tidak berangkat. Kalau dia sudah menguasai N4, ya itu yang perlu ditingkatkan. Nah, bagaimana cara meningkatkan sekarang? Anak-anak kita yang sudah bekerja 3 atau 8 tahun, memanfaatkan mereka untuk sebagai tenaga pengajar di sini. Sistemnya bagaimana? Anak-anak itu harus ditekankan untuk menghafal ADBEP itu 10 kata per hari. Siap. Ditekankan. Dan berikan mereka target selama 4 bulan harus mampu, artinya sampai 1.000 ADBEP. Itu tingkat dasar. Ya, itu tingkat dasar N5. Nah, untuk N4-nya upayakan sampai 4.000 ADBEP. Sehingga mereka artinya mampu berkomunikasi bahasa dengan baik, baik itu bahasa Jepangnya dengan menggunakan grammar. Ya. Jadi tidak boleh menggunakan bahasa artinya pasaran. Lengkap sama grammarnya. Kualitasnya memang harus ditingkatkan. Kualitas intinya kualitas itu harus ditingkatkan. Khususnya LPK RK Jinzai dusun apa? Grepek ya. Desa Janggo, Kecamatan Janapria. Ini merupakan salah satu contoh sama LPK yang ada di NTB. Itu yang bisa saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan bapak-bapak ataupun ibu guru yang mengajar di sini mohon ditingkatkan manajemen sistem pengajarannya. Tapi bagi Disnaker Trans sendiri itu melihat ARK Jinzai ini seperti apa? Sumbangsihnya selama ini bagi
Kalau saya melihat rekan saya masyarakat ini Lombok Tengah? sangat-sangat luar biasa sekali, artinya banyak membantu mereka-mereka yang arti ekonominya lemah. Siap. Misalkan salah satu contoh pernah saya temukan anak-anak dari Sembayun pelosok ya, hadir di sini sampai 25 orang. Siap. Dibantu oleh Pak Jalan. Oke. Bagaimana supaya bisa mereka bekerja di Jepang untuk mengubah pola ekonominya. Siap. Apa dasar untuk mengubah pola ekonominya? Tentu dengan menyingkatkan sistem bahasanya dengan baik. Oke. Tapi memang hubungan antar Disnaker Trans dan Jinsai sendiri selama ini berjalan baik. Pembinaan tetap Tiap dilakukan. bulan malah kita selalu komunikasi sama Mr. Jamaluddin, bahkan Siap. sama Pak Jalan, sering juga konsultasi dari Jepang sama saya. Tapi saya tekankan itu, tingkatkan bahasanya dengan baik. Siap. Dengan target 1.000 per tahun ini, kira-kira Disnaker Trans untuk mungkin bisa membantu dalam hal itu seperti apa ini? Kalau kita untuk meningkatkan pengiriman ke Jepang minimal 1.000 bahkan 2.000, Siap. kita harus banyak artinya sosialisasi di setiap sekolah, ya. Siap. Baik di desa, kecamatan, di SMK, karena masih banyak dunia pendidikan ini belum tahu bagaimana sih tentang LPK Jinjai. Siap. Ternyata LPK Jinjai ini adalah untuk mengirim tenaga kerja ke Jepang, bekerja di semua bidang di sana. Siap. Makanya ditekankan oleh Pak Ketua tadi, Pak Pudin, itu intinya bahasa. Intinya bahasa. Diperkuat dulu kualitas dari Kalau bahasa kita mampu menguasai dengan baik, dunia ini kita bisa lalui. Siap. Tapi kalau bahasa kita tidak mampu, bagaimana akan bisa kita keliling dunia? Siap. Itu contohnya, tingkatkan bahasanya Siap. lebih proporsional. Siap. Bukan hanya lembaga mungkin yang perlu untuk meningkatkan pelayanan kualitas bahasa karya pelajarnya, tetapi mungkin ada hal yang mungkin bisa dibantu oleh Disnaker Trans dalam hal promosi mungkin atau apalah untuk memenuhi target dan diuntungkan juga kan daerah ini. Iya. Nah, kalau kami dari kantor itu kita menyingkatkan sosialisasi seperti apa yang pernah saya sarankan, ya. Artinya Bapak bersurat di semua sekolah yang ada di Lombok Tengah bahkan NTB, ya, untuk membuat sebuah kayak stiker itu. Bukan. Itu setiap sekolah itu buatkan kayak stiker. Nanti cantumkan programnya untuk bekerja di Jepang di semua aspek brosurnya. Dan itu Kami siap membantu, ya, untuk masuk di setiap sekolah, dan kami siap berbicara di depan siswa ataupun mahasiswa. Siap. Ini yang salah satu yang belum kita sentuh sampai bangku perguruan tinggi. Oke. Kalau Siap. ini yang kita lakukan, jangankan 1.000. Jadi RKJNJ ini bisa mengirim per tahun itu 4.000. Kalau sudah tersentuh semua dunia pendidikan, baik dari Siap. pendidikan SMA sampai bangku pendidikan PT, baik swasta ataupun negeri. Siap. Itu salah satu dari kami di Desa Kerja untuk bisa mensupport, membantu perkembangan daripada RKJNJ. Dan ini salah satu membantu pemerintah untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Oke. Siap. Ini sangat luar biasa. Siap, Pak Kamil. Siap. Oke. Oke? Siap. Kementerian keluar, kita sudah bekerja, sudah melaksanakannya, bahkan belum berangkat sudah banyak yang lulus N4. Sebelum aturan keluar, kita sudah didik anak-anak bahkan lulus sampai N4. Berapa sekarang lulusan dari JISE sendiri dan kapan sih sebenarnya terbentuk JISE dan berapa cabang sudah sekarang di Indonesia, Bang? PKRK Jinjai Solusi sekarang bikin cabangnya di Bali sama Jakarta. Dan yang di Jakarta selaku kepala cabangnya Pak. Siap. Itu sudah berapa lulusan, Bang? Kalau mulai dari tahun ini ya, tahun 2006 itu udah sekitar 5.000-an ya lulus. 5.000-an. Alumni dari peserta RKJNJ Solusi yang sudah pulang dari Jepang. itu diberangkatkan dari tahun berapa? Mulai dari tahun 2006. 2006. Berarti udah berapa tahun itu berdiri JISE sebenarnya? Udah, kalau kita totalkan itu sekitar 20 tahun. 20 tahun. Operasi gitu.
yang dimana di sini di Lombok Tengah ini pusatnya gitu. Pusatnya. Sedangkan yang di Bali itu cabang dan Jakarta cabang. Kenapa kita buka di Bali sama Jakarta? Karena kan penerbangan internasional itu ada dua kan, di Bali sama Jakarta. Dan di Jakarta itu pusat administrasi seluruh dokumen. Oke. Ini efisien. siap. Ini Pak Dirut nih. Kan LPK banyak sekarang Pak Dirut. Apa sebenarnya yang bisa ditawarkan oleh Jisai yang berbeda dan lebih menggampangkan lah? Maksudnya sekarang kan agak susah, mereka harus pendidikan ke Bali dulu, pelatihan ke Bali, bukan hanya di Lombok tetapi harus lama di Bali. Itu yang bikin masyarakat kita sekarang itu agak gimana ya? pertimbangan. Iya, jadi pertimbangan juga dan agak ada keraguan tersendiri dari hal semacam itu. Menjawab keraguan-keraguan itu di Jisai seperti apa? Ya, kita mulai April ini ke depannya untuk menjawab tadi keresahan ataupun keinginan masyarakat. Kita akan buka juga di Lembar nanti, di sana ada sudah berdiri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.